Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo sahabat Tangerang, di sini saya dan teman-teman saya ingin mengeksplor rumah batik Setu yang ada di kota Tangerang Selatan. Ada nggak sih batik khas Tangerang Selatan? Yap, pasti ada dong. Yuk kita simak keunikan kerajinan dari rumah batik yang ada di kota Tangerang Selatan. Rumah Batik Setu merupakan salah satu pelaku ekonomi kreatif di Tangerang Selatan yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Ekonomi kreatif satu ini terkenal dengan pola batiknya yang unik yang menggabungkan motif-motif lokal, seperti anggrek Van Douglas. Nah, pada kali ini kita akan mengenal lebih dekat proses pembuatan dan berbagai produk unik dari Rumah Batik Setu. Yuk, ikuti perjalanan kita dan temukan keunikan di balik setiap helai kain batik yang dihasilkan di sini. Oke guys, jadi kita udah sampai di rumah batik satu ini. Jadi aku lagi bersama Ibu siapa? Saya Wistia Bukian. Baik, di sini aku mau nanya ya Bu, apa saja motif batik Tangsel dan motif apa yang paling terkenal dari batik Tangsel? Biasanya kami sih yang paling dicari kearifan lokal. Tangsel itu kan ada, terus sama kaca, itu yang sering dicari. Sebenarnya ada juga kan kayak rumah belantongan, tapi jarang-jarang sih. Tapi yang sering itu anggrek sama kadang-kadang kita selipin ada rumah belantongan gitu. Tapi yang paling banyak tuh anggrek sama kaca. Karena kan dari sini kan ada kan yang itu yang produksi kacang kerangan itu yang terkenal, kacang sangrai. Apa yang membedakan batik khas Tangerang Selatan ini dengan batik daerah lainnya? Ya itu tadi ya, perbedaan batik khas Tangsel sama daerah lain itu kita emang mengangkat kearifan lokal wilayah Tangsel itu sendiri ya. Anggrek mana ada sih anggrek ya, tapi kita khusus pada anggrek Van Douglas. Terus sama kacang, karena di sini wilayah Keranggan sendiri kan ada Setu, Kecamatan Setu itu ada yang memproduksi makanan kacang keranggan, apa sih pengsangrai produk kacang keranggan, kita mengangkat itu. Terus ada ikan cerenya juga kan, jadi kita mengangkat lokal jadi beda. Motif apa saja yang identik dengan rumah batik Setu ini? Motif yang identik dengan rumah batik Setu itu kita di anggrek, kacang keranggan, anggrek sama kacang. Terus ada ikan cere ya. Ikan cere tapi lebih banyaknya anggrek sama kacang. Apa makna atau lambang batik tersebut dari Khas tadi kan anggrek itu kan suatu keindahan ya. Batik motif anggrek itu ya, kita batik itu suatu indah, kita nunggu bikinnya lama tapi akan jadinya suatu keindahan. Terus kacang juga begitu kan, kita kalau nanam kacang itu kan kulitnya keras tapi kita tahan banting lah gitu, batik itu ya gitu. Apakah Ibu bisa menjelaskan bagaimana proses pembuatan batik ini dan menggunakan teknik seperti apa saja ya Bu? Pastilah, karena kita kan pembatik ya harus bisa ya. Pertama itu batik kan dari kain putih. Mau tahu dulu nggak batik itu kenapa disebut batik? Kenapa? Ya,
batik itu kan identik dengan titik ya, titik-titik yang di batik suatu goresan malam yang dituangkan di atas kain, terus melalui proses jadilah kain batik. Pertama kain putih, prosesnya itu kain putih, terus kita jiplak kita gambar, terus harus jiplak juga. Kita bisa gambar langsung bisa. Setelah selesai kita gambar, terus kita colet, harusnya itu kita itu kain ya. Terus setelah kita colet, udah cantik ya gambar, terus dicanting, terus dicolet. Colet itu warnain kayak gambar kayak gini nih, nih kayak gini. Ini aja nih. Oh, hitam. Nah, itu dicolet, diwarnain satu-satu gitu ya, kayak kita warnain pewarnaan. Kan warna itu kan harus difiksasi dulu ya, harus difiksasi, masih dipatenkan warnanya itu. Patenkan, setelah dipatenkan, terus proses lagi ngeblok kalau itu perlu diblok, karena kalau warna gelap kita warnanya itu supaya pas warnanya itu terang supaya nggak gelap lagi juga, kita nggak mau dong. Terus itu kita blok namanya, kita tembok namanya, kita tutup. Sambil nutup itu kita supaya indah gitu kan, perlu ada isen-isen itu bisa berupa titik, garis-garis kayak gini nih, ini namanya isen-isen nih, titik-titik, garis-garis, jadi nggak polos aja, itu namanya isen. Sambil ngeblok sambil kasih isen-isen. Terus selesai ngeblok, kita tutup. Kayak gini kan nggak mau dong, warna ini kan warna terang, ini hitam, kan itu harus kita tutup. Itu namanya ngeblok, ditutup. Tutupnya pakai apa ya, malam itu juga. Terus setelah ditutup, terus baru warna dasar. Terus selesai warna dasar, udah terus ngilangin malam. Lilin malam itu dengan direbus, penglorotan namanya, dilorot gitu. Berapa lama waktu untuk menyelesaikan satu kain batik ini? Kurang lebih paling cepat itu 10 hari, paling cepat seminggu lah ya. Kan nyantingnya itu bisa 3 hari, karena kan full kan satu. Terus bahan yang itu berapa lebarnya, mau 2 meter atau 2,5 meter, semakin panjang kan semakin lama. Dan boleh tahu batik dari hasil rumah satu ini disalurnya ke mana aja ya Bu? Pameran kayak kemarin yang bisa di BCC, terus setiap tahun itu pasti kita ikut. Terus pameran ke kecamatan, jadi kita ada di bawah naungan Dekranasda ya, Dekranasda Tangsel. Terus kita di bawah naungan juga dari kecamatan. Nah, tiap kecamatan itu nanti biasanya kita suka ada pameran gabungan se-Tangsel. Itu pamerannya biasanya juga tiap tahun juga ada. Terus orang dinas dari semua yang di Tangsel udah tahu rumah batik, biasanya suka tarik. Terus sama online. Karena bukan dinas kita kan suka dibawa keluar gitu, keluar pada dinas pariwisata ya, dinas pariwisata, operasi indah di situ. Kalau ada acara keluar kota dibawa. Kalau beli ya kebanyakan sih orang dinas, kelas menengah lah. Step pertama yang kita akan lakukan adalah kita akan membuat polanya dulu nih guys. Di sini Budian lagi membuat pola untuk kita canting nih. Pola ini bakal jadi dasar dari kain batik yang bakal kita buat. Aku menggunakan canting untuk membuat pola ini. Step kedua yang akan kita lakukan adalah kita lanjut memindahkan pola ke kain nih. Aku memakai lilin buat pola ini bisa nempel ke kain. Ini proses yang paling menantang loh guys, karena kita harus buat pola ini presisi dan rapi.
Step yang ketiga yang akan kita lakukan adalah kita akan menggunakan pewarna nih guys. Kita akan menggunakan pewarna alami untuk membuat batik ini lebih unik dan menarik. Kita masuk ke step terakhir nih guys. Kita akan mencuci batik dan menjemur kain batik ini agar pola dan kain batik ini tidak rusak. Setelah proses yang panjang, akhirnya udah jadi nih guys batik yang kita buat sendiri. Terima kasih yang sudah menyaksikan proses pembuatan batik ini. Jadi kesimpulan dari kearifan lokal batik khas Tangerang Selatan adalah bahwa batik khas Tangerang Selatan tercermin dalam motif yang terkandung di dalamnya. Batik khas daerah ini mengangkat unsur budaya, sejarah, kerajinan, dan kearifan lingkungan. Seperti bunga anggrek Van Douglas yang anggun, kacang keranggan yang ikonik, dan ikan cere yang mewakili kekayaan alam. Semua mencerminkan kearifan lokal yang dalam. Batik tidak cuma estetik, tapi mempunyai makna dan simbol sebagai kebanggaan daerah, yang membuat batik ini menjadi unik dan keren.